Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Janu Hendarto, masih di topik grafika komputer. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang topik primitif grafik. Adapun pada primitif grafik yang akan saya bahas tentunya berkenaan dengan 5 elemen dasar daripada objek grafik, yaitu yang pertama, yang paling primitif adalah titik, kemudian ruas garis lurus, kurva, fill area, dan teks, di mana dasar dari semua objek grafik itu adalah titik. Artinya kita bisa membuat objek grafik hanya dengan menggunakan titik, akan tetapi akan menjadi lebih lama gitu ya, kurang efisien. Seorang programmer harus menggambar objek dari titik. Untuk itu diperlukan primitif-primitif yang siap digunakan di dalam proses penggambaran objek, yaitu yang antara lain ruas garis lurus, yaitu diperlukan titik-titik di antara dua titik ujung garis. Kurva ini bisa berupa lingkaran, elips, maupun kurva yang lain. Fill area adalah mengisi daerah tertentu pada objek gambar dengan warna ataupun dengan pola tertentu. Kemudian teks, tulisan ini juga termasuk komponen daripada gambar. Baik, kita akan mulai masuk ke pembahasan. Hanya sebelumnya mungkin perlu sedikit pengetahuan tentang sistem koordinat di dalam grafika komputer, yang mana pada umumnya kita sering berhubungan dengan koordinat Kartesius, yaitu sebuah koordinat yang nilainya real di X, sumbu X maupun sumbu Y adalah bilangan real. Ini untuk Kartesius kuadran 1. Sedangkan pada koordinat layar itu nilainya integer, di mana sumbu X-nya secara horizontal, sumbu Y-nya vertikal, tapi ke bawah pada kebanyakan komputer multipurpose 00-nya berada di kiri atas. Sehingga nanti di topik berikutnya saya akan membahas bagaimana transformasi dari Kartesian ke sistem koordinat alat atau screen dan sebaliknya. Pada pembahasan primitif grafik, kita intinya akan menggambar 5 elemen dasar grafik tadi pada screen coordinate, di mana keadaannya di sini adalah discrete, titik-titiknya integer. Kita akan mencari algoritma bagaimana cara membuat primitif grafiknya tadi. Walaupun kadang-kadang proses penggambarannya masih mengacu pada model Kartesian. Itu sedikit pengantar. Sekarang kita mulai dari primitif yang pertama, titik. Titik ini pada dasarnya kalau kita plot titik dilakukan dengan mengkonversi satu posisi koordinat yang disediakan oleh program gitu, menjadi operasi tertentu sesuai perangkat yang digunakan. Jadi mengaktifkan satu posisi koordinat ya, pada program yang akan kita gunakan menjadi sebuah operasi yang dilakukan dalam sistem komputer ya, sistem grafik, antara lain
operasinya adalah nanti di dalam sistem raster kita mengisi address. Jadi kalau kita akan membuat titik dengan koordinat XY dengan warna tertentu, itu pada dasarnya kita akan mengisi address dari koordinat XY itu pada frame buffer dengan nilai tertentu sesuai warna. Hal ini terutama untuk sistem raster, dimana untuk warna RGB komponen red, green, dan blue mempunyai address masing-masing di frame buffernya. Itu sedikit tentang titik ya. Kan tetapi seorang programmer pada umumnya tidak harus mengisi langsung address yang ada di frame buffer ataupun di sistem perangkat output yang digunakan. Akan tetapi dengan menggunakan beberapa fungsi ataupun library yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Adapun sebagai contoh pada pemrograman Java, kita bisa menggunakan kelas graphics. Perintah titik di Java kita membuat objek G ini yang merupakan kelas dari graphics, di mana ada metode drawLine. Tidak ada khusus untuk titik, karena drawLine ini untuk menggambar garis pada dasarnya, kan tetapi diberi titik ujung yang sama sehingga tampilannya menjadi sebuah titik. Berbeda yang ada di OpenGL ya, Open Graphic Library, membuat titik dengan perintah GL vertex 2i untuk koordinat integer dengan diawali dengan GL begin, di mana di sini parameternya adalah GL points, titik yang akan kita buat, diakhiri dengan GL ends. Di pemrograman yang lain di C atau C++, kita misalkan menggunakan sebuah library header graphics, di mana di dalamnya ada perintah put pixel, di mana parameternya adalah x, y dengan warna tertentu sesuai yang kita inginkan. Itu tentang titik. Sekarang yang kedua, tentang primitif grafik garis atau ruas garis lurus. Garis dibuat dengan menentukan posisi titik awal, ujung-ujungnya ini, dan akhir garis. Perangkat output membuat garis sesuai posisi-posisi titik tersebut. Jadi dua titik itu akan dihubungkan, titik-titik di antaranya, di mana posisi-posisi titik sepanjang garis lurus itu akan dicari. Dan kemudian mungkin ada pembulatan nilai koordinat, karena kita tahu bahwa koordinat layar kita adalah bulat. Sehingga kehalusan garis yang terjadi sangat bergantung pada resolusi dari perangkat keluaran yang kita gunakan. Ruas garis lurus, misalkan kita akan buat sebuah line dari X1, Y1, X2, Y2. Ini penggambarannya untuk memudahkan masih model Kartesian, tapi yang dimaksud di sini adalah koordinat layar. Tapi rumusnya dicari dari koordinat Kartesian. Jadi ini dianggap Kartesian juga boleh, di mana kita akan membuat garis di Kartesian seperti itu. Nah, di layarnya tentunya nanti permasalahannya akan menentukan titik-titik pixel-pixel di antara dua titik ujung itu. Nah, kita tahu persamaan garis secara umum adalah Y sama dengan MX plus C,
di mana M-nya adalah delta Y per delta X. Jadi selisihnya ini, kemiringannya ini, slope-nya ini merupakan M-nya. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 di sini. Merupakan tangannya atau kemiringannya. Sedangkan C bisa dicari dari salah satu titik Y1 min M X1 misalkan. Kemudian bagaimana sebetulnya cara menentukan titik di antaranya? Dan tentunya penambahan X panjang garis, kita sebut dx, mendapatkan penambahan Y sebesar dari rumus tadi. dy nya adalah M dx karena M sama dengan dy per dx. Jadi di dalam sistem raster, garis dibentuk berdasarkan pixel. Jadi posisi titik-titik harus ditentukan dengan nilai diskrit tentunya, atau posisi yang mendekatinya. Jadi ini permasalahannya sebenarnya. Kemudian kita coba dengan rumus yang tadi di atas. Kalau cara membuat garis secara vertikal atau horizontal itu relatif mudah. Untuk horizontal misalkan nilai Y-nya tetap, kita tinggal menginkremen X-nya, menelusuri sepanjang garis horizontal. Untuk garis vertikal, nilai X-nya tetap, Y-nya yang berubah dari Y awal sampai Y akhir. Bagaimana dengan garis yang tidak vertikal maupun horizontal, yaitu miring, bisa miring tajam ke atas, bisa landai, dan seterusnya. Misalkan seperti ini, untuk line 1,3 ke 8,5. Maka dari rumus persamaan garis yang secara umum tadi, kita dapat bahwa M-nya adalah delta Y per delta X, yaitu 2/7. Sedangkan C-nya dari salah satu titik, maka didapat 19/7. Sehingga rumusnya Y sama dengan 2/7X plus 19/7. Ini untuk garis itu ya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana di layar, walaupun di layar ini masih digambarkan Y-nya ke atas positif gitu ya, karena memang standar grafik seperti di GKS, PIX itu 00-nya di kiri bawah gitu ya, sehingga untuk menggambarkan seperti ini sebenarnya tidak ada masalah. Nanti kalau Y-nya ke bawah itu positif, maka hanya tinggal orientasinya ini aja yang sedikit berbeda ya. Jadi kalau kita lihat koordinat 1,3 itu ini, sedangkan 8,5 itu posisi, kalau kita zoom, titik-titiknya seperti ini. Titik mana saja yang diaktifkan agar garis ini kelihatan lurus dan tidak boleh ada yang putus. Maka dari itu, dengan rumus tadi kita bisa menentukan mulai dari 1, 3 sampai 8, 5, di mana karena ini kemiringannya delta Y-nya tadi adalah 2/7 ya, lebih kecil dari 1, maka nilai X-nya, incrementnya 111 begitu. Jadi ada 9 titik yang akan kita plot. Sedangkan Y-nya berdasarkan rumus yang sudah kita bahas tadi, Y-nya bertambahnya adalah sebesar M-nya. Maka 2/7 itu adalah kurang lebih 0,29. Jadi dimulai dari 3,29 terpaksa dibulatkan.
karena di sini nggak ada koordinat real. 357 menjadi 4, 38 dan seterusnya di 4, seperti itu. Sehingga inilah titik-titik yang diplot. Ya, seperti itu pada dasarnya. Ini kok gak diplot ini yang ini? Ya, nanti kalau ini diplot nanti ketebalannya menjadi tidak mungkin ya. Ada yang tebal dan yang tipis. Jadi ini ketebalannya 1 pixel. Seperti itu. Itu tentang algoritma lebih detailnya. Ada 2 algoritma yang cukup terkenal. Yang pertama adalah DDA, yaitu Digital Differential Analyzer. Yang kedua sebuah nama dari seorang yang menemukan, yaitu Brensenham. Kita coba membahas 2 algoritma ini. Bagaimana DDA mungkin mirip dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya dengan rumus persamaan garis tadi, bahwa DDA merupakan pengembangan dari algoritma persamaan garis sebelumnya tadi, menggunakan nilai X dan Y yang sudah dibulatkan tadi untuk menghitung nilai selanjutnya. Dari persamaan tadi YMX plus C, di mana ya nilai Y pada suatu iterasi I sama dengan MX plus C, di mana I plus 1 itu YI ditambah M. Jadi kalau kita lihat misalkan di sini YI nilainya MX tambah C, untuk YI tambah 1 itu ya tergantung dari kemiringannya ini, nilai M-nya ini. Nilai pemetaan Y selanjutnya setara dengan kenaikan M. Ini untuk yang M lebih kecil 1 gitu ya. Nanti kalau M-nya antara 0,1 tadi sudah kita lihat, yaitu DY lebih kecil DX atau M-nya kurang dari 1, maka XI-nya di increment-nya 1, sedangkan Y-nya M. Jadi mulai dari titik ujung pertama, karena kemiringannya melandai delta, karena delta X-nya yang lebih besar, maka delta X-nya ini menjadi acuannya, yaitu di increment 1,1 gitu secara logika. Sementara DY-nya lebih kecil dari DX, maka DY-nya tidak bisa 1 tapi M, dan nilai M-nya ini lebih kecil dari 1 ya, harga mutlaknya. Nah, kalau M lebih besar 1, tentunya DY yang lebih delta Y, yaitu Y2 min Y1 yang lebih panjang, sehingga Y-nya di increment 1. Sedangkan X-nya tentunya menjadi 1/M karena dari rumusnya tadi, bukan M, karena M-nya lebih besar 1. Kalau M nanti besar-besar ini menjadi. Misalkan 2 itu nanti menjadi setengah. Kalau di sini memang sudah lebih kecil 1, setengah 2/7 seperti contoh tadi. Nah, tentunya diperlukan pembulatan baik nanti di X untuk M maupun di Y untuk kasus M lebih kecil 1 gitu ya. Yang sudah kita buat tadi ini adalah nilai-nilai yang dihasilkan dari proses DDA. Jadi di sini delta Y-nya adalah 2 tadi, delta X-nya 7 ya. Sehingga kenaikannya ini 2/7. Kemudian dibulatkan. Itu yang diplot. Sedangkan algoritma Brensenham ini dianggap merupakan perbaikan dari DDA, karena DDA di situ ada proses pembulatan, bekerja dengan variabel real, nilai floating point ya, nilai Y maupun X tadi di increment dengan 1/M maupun M, kemudian ada pembulatannya, kemudian penghitungan menunjukkan seolah-olah nilai pemetaan berikutnya sama atau berubah dengan nilai pemetaan sebelumnya. Jadi
YI plus 1 tadi itu ya seolah-olah hanya tetap atau tambah 1 begitu ya. Tadi kan nilai M-nya tergantung, kalau sudah setengah ke atas maka dibulatkan ke sana, kalau kurang dari setengah tetap Y-nya gitu, tidak berubah gitu. Jadi seolah-olah kesannya hanya berubah atau tambah 1 atau seperti itu. Pada Brentsenham intinya bahwa untuk memilih, jadi pada langkah ke K plus 1 misalkan, itu untuk menentukan apakah memilih XK plus 1 YK ini atau XK plus 1 YK plus 1, ini akan seolah-olah diukur jaraknya, ini garis yang sebenarnya ya. Kan pendekatan tadi ya, ini misalkan pixel dengan koordinat XK plus 1 YK plus 1 gitu. Pada proses ke K plus 1 ini ya, X nya kan ditambah 1, Y nya itu mau tetap sebetulnya kan YK atau tambah 1, maka ini diukur nanti D1 dengan D2 itu panjang mana, dengan membuat sebuah parameter decision namanya. Jika panjang D1 maka kita pilih yang ini, jika lebih panjang D2 atau D1 lebih pendek berarti lebih dekat ke titik ini. Kelihatannya ini mengukur jarak seperti ini, tapi semuanya bekerja dengan bilangan bulat atau integer, tidak menggunakan bilangan real. Untuk itu perhitungannya nanti ada di berikutnya. Jadi dari rumus tadi bahwa D1 itu ini misalkan Y yang sesungguhnya, nilai yang sesungguhnya Y, maka ini Y min YK, dimana D2 adalah YK plus 1 min Y, yang kemudian dimasukkan di dalam substitusi rumus. Maka aturannya jika D1 lebih kecil D2 maka YK plus 1 nya adalah karena lebih dekat ke sini ini. Kalau D1 lebih besar, nah ini tadi yang sudah saya ceritakan. Maka untuk itu, untuk mendeteksi seperti ini dengan membuat selisih D1 min D2, menghitung selisihnya saja untuk memudahkan. Ini dalam rangka menghilangkan floating point. Menjadi rumusnya seperti ini. Nah, kemudian dari sini tadi menjadi itu, lalu disubstitusi M-nya adalah delta Y per delta X, maka dibuat semacam parameter atau fungsi keputusan dengan rumus delta X kali D1 min D2. Nah, supaya rumusnya di sini menjadi lebih sederhana. Maka setelah disubstitusi ini maka menjadi rumusnya itu. Nah, maka parameter decision itu kita sebut pakai variabel PK, parameter decision pada saat proses ke K itu delta X D1 kali D1 min D2, kemudian dimasukkan rumusnya seperti itu, didapat seperti ini. Akhirnya ya seperti itu, PK plus 1 nya akhirnya mendapatkan nilai seperti ini, dimana PK plus 1 dikurangi PK itu menjadi seperti itu, sehingga bisa didapat rumus PK plus 1 itu PK. Jadi intinya pada proses iterasi nanti, setiap kali titik itu dipilih, maka nilai parameter decision ini terus dihitung, direvisi gitu ya, berdasarkan titik yang dipilih. Jadi selanjutnya kita
tadi rumusnya PK dari delta X selisih D1 D2, maka jika PK lebih kecil 0 berarti D1 lebih kecil D2, maka ini yang kita pilih tadi. Kalau lebih kecil 0 ya, berarti D1 lebih pendek gitu, lebih dekat ke sini. Yang kita pilih itu dimana nanti parameter decisionnya akan seperti ini. Setelah diselesaikan menjadi seperti ini. Jadi untuk kasus PK lebih kecil 0, maka PK plus 1 nanti nilainya direvisi menjadi PK yang sebelumnya ditambah 2Y. Nah, kalau lebih besar, di mana D1 lebih besar D2 atau sama dengan, maka akan memilih yang titik yang ini. Nah, di mana parameternya akan dimasukkan karena titik-titiknya berbeda, maka nilai PK plus 1 sama dengan PK 2 kali delta Y min delta X ya. Berbeda dengan yang ini tadi ya. Jadi didapat algoritma yang kurang lebih P0 ini bisa dihitung dari rumus sebelumnya tadi, di mana P0 itu adalah parameter decision di awal program, di titik awal X 0 Y0 atau X1 Y1 lah, tergantung indeksnya yang digunakan. Maka dihitung nilainya menjadi 2 delta Y min delta X. Jadi P0 nanti ini akan terus direvisi seiring sepanjang jalur garis dengan dimulai dari K0 ya, dimana dicek jika PK itu negatif, maka yang dipilih ini dan PK-nya direvisi jadi itu. Jika positif atau sama, maka yang dipilih titik itu dan PK-nya direvisi titik itu. Ini sebetulnya sangat sederhana, Brenzenham seperti itu. Hanya untuk mendapatkan rumus itu perlu penjabaran yang agak sedikit panjang tadi ya. Jadi sebagai gambaran, kita akan menggambar garis 20,10 ke 3018 misalkan. Maka setelah dihitung DX-nya 10, DY-nya 8, P0-nya tadi dari rumus itu 6, 2DY-nya 16, 2DY min 2DX min 4. Nah, maka dari tabel di sini untuk K0 PK-nya 6. Pilih yang ini ya, titiknya. Yang pertama tentunya 2010 ya. Yang kedua itu 2111. Kita plot. Terus pada proses berikutnya PK-nya karena ini positif ya. PK-nya dihitung dengan rumus tadi menjadi 2. Nah, kalau 2 positif juga dipilih yang ini ditambah 1, yang ini ditambah 1. Terus diukur lagi, kok negatif? Nah, negatif 2 min 2, maka Y-nya tetap, X-nya tambah 1. Positif, dua-duanya tambah 1 tadi, seperti itu dan seterusnya. Sini negatif, tetap dan seterusnya. Akhirnya ketemu titik 3018. Itu sebagai gambaran tentang primitif ruas garis lurus. Pembicaraan berikutnya adalah primitif grafik tentang kurva. Ada 3 yang akan kita bahas, yaitu lingkaran, elips, dan kurva aproksimasi Bezier. Itu topik berikutnya.